jangan kau sesali, ada aku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Handoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Iya, Pak. alhamdulillah. Mohon maaf ya menunggu. Oh enggak, ini tadi juga baru selesai sama Kementerian Perindustrian. Oh iya, alhamdulillah. Kebetulan pagi ada acara Iya. meeting bersama juga Oh gitu. untuk persiapan SNI wajib alat pemadam api ringan. Oh, wajib Pak ya. Karena proteksi kebakaran juga, terkait proteksi kebakaran terutama nanti untuk kendaraan juga jadi wajib itu, Pak. Wajib ya. Kira-kira gitu. Iya. Iya, kami ini per sesi Pak, jadi ada 3 sesi sebenarnya dari pagi tadi sampai hari ini terakhir nih sesi ketiga. Iya. Gitu, untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat. Mungkin kita mulai saja ya Pak ya, sambil nanti ada teman-teman siswa dari SMA 10 bergabung untuk mengefisienkan waktu gitu, khawatir nanti Bapak ada kegiatan lainnya. Baik, silakan. Saya sharing. Ya saudara MC dulu Pak, nanti dipandu sama saya. MC boleh membuka. Ya, sebentar Pak nanti. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak pemateri kita yang hebat ini dan juga Bapak moderator yang akan membersamai kita nanti. Sebelumnya untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom ini minta tolong ya, untuk teman-teman yang lain belum join diajak juga teman-temannya agar kita nanti lebih efisien dan merata gitu yang akan materi sampaikan. Ya baik, sebelumnya karena sudah ada 21 dari kita, langsung kita mulai saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Ya, sebelumnya sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman untuk yang belum join untuk diajak kembali untuk bergabung di Zoom ini. Ya baik, sebelumnya terima kasih banyak dari saya Muhammad Regi Palepi selaku MC pada materi kali ini atau kegiatan kali ini. Masih ada anak-anak yang ikut, kita aja. Dari kali ini kita akan mengambil tema yang akan disampaikan yaitu mengenai peningkatan self readiness siswa SMA Negeri 10 Jakarta terhadap bencana kebakaran yang akan dinarasumberi oleh Bapak Handoko ya Pak. Bagaimana Pak Handoko, sudah siap? Alhamdulillah sudah siap, dan juga nanti akan dimoderatori oleh Bapak Sony Nugrahatama dari dosen kita bersama Geografi UNJ. Bagaimana Pak Sony, apakah sudah siap? Baik, siap. Baik, oke. Tanpa berpanjang lebar, untuk sesi kali ini kita langsung serahkan saja kepada Bapak Sony. Waktu sudah tempat, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pengabdian pada masyarakat di SMA Negeri 10. Dan sesi ketiga hari ini akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Handoko dengan tema materi peningkatan self-readiness siswa SMA Negeri 10 Jakarta terhadap bencana kebakaran. Seperti kita ketahui bahwa di perkotaan, khususnya di ibu kota Jakarta, bencana kebakaran ini menjadi salah satu bencana yang cukup sering terjadi, terutama di di permukiman padat. Nah, tidak dipungkiri bahwa sekolah ini juga menjadi salah satu bagian ya untuk edukasi bagaimana kita menghadapi bencana kebakaran.
Dan pada kesempatan hari ini yang akan menjadi narasumber kita yaitu Bapak Insinyur Handoko. Beliau adalah praktisi serta dosen pengajar di program studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran Universitas Negeri Jakarta. Jadi beliau merupakan salah satu dosen dan juga praktisi dengan bidang keahlian Fire Protection Engineering, kemudian Industrial Fire, kemudian Science and Technology dan Aviation, kemudian ada Wildland Fire, Building Fire Safety, Fire Science, dan Fire Testing. Dan pengalaman beliau cukup banyak sekali, ini tidak semua dituliskan di sini karena banyak sekali pengalaman beliau dalam mengikuti pendidikan, serta mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Dan saat ini beliau juga menjadi member of National Fire Protection Association. Baik, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita sama-sama lihat gitu ya, kita sama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Insinyur Handoko. Dan untuk teman-teman silakan disiapkan pertanyaan yang disiapkan pertanyaan, nanti akan ada door prize dari kami. Dan semoga apa yang nanti disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Bapak Insinyur Handoko, saya persilakan untuk bisa share screen. Monggo, Pak. Apa sudah terlihat, Pak, sharing saya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya nyebutnya gimana ya? Adik-adik, teman-teman, atau gimana? Adik-adik nggak apa-apa, Pak. Adik-adik ya. Kita mahasiswa. Oke, adik-adik semua. Oke, terima kasih Pak Sony undangannya untuk saya sebagai suruh menyampaikan paparan terkait dengan pemadam kebakaran khususnya di Kota Jakarta. Memang tadi Bapak sebutkan saya adalah nomor NPI saya di 2705462. Jadi mungkin sedikit background di internasional itu yang paling tinggi, paling bisa diacu oleh semua negara itu National Protection Association yang memang pusatnya di Amerika, bukan didominasi negara Amerika, justru ini riset-risetnya banyak melibatkan negara-negara Eropa. Nah, kira-kira sekilas tentang NPI adalah itu. Ini mengatur keseluruhan mensertifikasi terkait produk, operation dan lain-lainnya secara internasional. Jadi satu member yang punya hak suara sama, punya derajat yang sama, punya keinginan yang sama, bahkan kita bisa saling membantu, saling menguatkan kalau baik ada masalah maupun tidak ada masalah. Seperti itu. Intinya garis besarnya seperti itu. Kita lanjut. Bencana itu sebetulnya kalau di DKI itu kan ngetrennya itu kan nomor satu banjir, ya. Kedua kebakaran. Nah, kalau konsumsi politik itu pertama adalah terkait dengan kemacetan, kebanjir dan kebakaran. Nah, itu trennya juga di konsumsinya politik Jakarta. Bagaimana biasanya program-programnya juga dituntut, salah satunya kebencanaan kebakaran. Yang kedua, pemadam kebakaran itu juga sekarang sudah ditetapkan di Kementerian Dalam Negeri bahwa suatu urusan wajib pelayanan pemerintah yang harus dilakukan oleh satu pejabat pemerintah. Jadi urusan wajib yang dulu hanya 5, sandang pangan, pendidikan, kesehatan, papan, dan sebagainya, adalah sekarang unsur pemadam kebakaran itu juga salah satu unsur pelayanan masyarakat wajib sifatnya. Itu sudah juga keluar di
keputusan Menteri Dalam Negeri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang juga harus lebih banyak care terhadap bencana kebakaran. Secara keseluruhan bencana kebakaran itu memang tidak bisa ditanganin oleh satu kesatuan atau satu pihak atau satu golongan. Nah, tentunya semua akan menjaga jangan sampai terjadi kebakaran. Lebih baik menjaga atau memproteksi sebelum terjadi kebakaran. Itu sebenarnya tujuannya yang ditekankan. Oke, kita lanjutkan aja sekilas tentang kebakaran. Nah, sebenarnya kebakaran itu juga termasuk jenis kedaruratan, keadaan kedaruratan. Jenis keadaan daruratan itu memang dibagi 3, natural hazard, teknologi hazard, dan huru-hara maksudnya. Nah, teknologi hazard itu salah satunya adalah peristiwa kebakaran dan ledakan. Ini termasuk teknologi hazard ya, yang terkait jenis keadaan darurat. Kira-kira seperti itu. Memang ada kalau banjir dan kekeringan dan nah ini Jakarta itu yang nomor 1 yang itu kemungkinan banjir. Kalau terkait hazard, kalau terkait teknologi yang ini pasti juga peristiwa kebakaran. Kalau ledakan ada tapi sedikit, biasanya ledakan itu peristiwa kebakaran ledakan itu lebih didominasi oleh mining atau tambang ya. Karena situ banyak juga gas. Nah, kira-kira itu yang terkait jenis kedaruratan. Terus kebakaran di trennya Jakarta. Kita sekupkan ini terkait membahas kebakaran tentang di Jakarta saja ya. Karena kebakaran itu bahkan beberapa komunitas itu ada tambang, ada perkotaan, ada petrochemical, macam-macam. Nah, itu ya. Tapi ada khusus ini adalah khusus yang terkait yang ada di DKI yang akan kita bahas. Bukan saya membatasi tidak boleh mempertanyakan yang lain, tapi kita lebih fokus ke perkotaan, khususnya DKI. Nah, kebakaran di Jakarta, kebakaran biasanya bangunan gedung tinggi, itu yang isu terpenting. Kenapa pemukiman tidak yang heboh, yang kalau selalu heboh itu kalau gedung tinggi yang terbakar. Bukan berarti permukiman tidak heboh, tapi banyak yang komen, banyak yang itu tuh kalau kebakaran gedung tinggi DKI itu. Ya, terus ada lagi kebakaran bangunan umum dan permukiman. Nah, terus di Jakarta ini juga kebakaran pergudangan dan area produksi ini lebih sedikit karena kawasan-kawasan di Jakarta hampir sudah nggak ada, tinggal pergudangan yang paling banyak. Terus kebakaran kendaraan itu juga satu tren di Jakarta. Nah, sekarang terkait kebakaran tentunya adanya api. Mungkin api itu dari apa saja sih sebetulnya? Api adalah suatu proses. Sebelum kita membahas kebakaran kan dari sumbernya dulu akan kita ketahui walaupun sekilas ya. Jadi mulai dari api dulu. Satu proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan penyalaan. Itu definisi api. Nah, sekarang apakah yang disebut kebakaran? Sering kita dengar bahwa kebakaran. Sebetulnya coba saya ingin dengar juga dari adik-adik ini, apa sih di benak adik-adik ini kebakaran itu? Coba kasih masukan ke saya. Mungkin ada yang mau bantu? Kebakaran itu apa sih yang selama ini kita dengar kebakaran itu apa sih yang dimaksud? Didefinisikan mungkin adik-adik gitu. Ada yang berani menyampaikan? Coba silahkan, bukan berarti salah benar. Saya juga pengen tahu sebetulnya seberapa care anak-anak ini menerima tentang kebakaran itu apa sih yang dimaksud. Kadang-kadang sering diucapkan, sering dengar, sering melihat, tapi yang dimaksud apa sih kebakaran? Ya tidak bisa mendefinisikan gitu. Coba ada ya nggak? Mungkin adik-adik bisa membantu coba. Kobaran api dalam suatu tempat. Kobaran api dalam satu tempat. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Kobaran api satu tempat. Kalau membuat api unggun, kobaran api itu juga satu tempat. Apakah dibilang kebakaran? Tidak.
pembakaran apa itu PLTU kan juga pembakaran kobaran api, tapi juga tidak. Peleburan kaca juga tidak. Apinya bahkan besar sekali. Tidak disebut kebakaran. Nah, yang dimaksud apakah kebakaran itu adalah kejadian yang tidak diinginkan karena adanya api yang tidak kata-kata terkendali dan dapat menimbulkan kerugian harta maupun korban jiwa. Yang dimaksud kebakaran adalah ini. Jadi, kalau ada, katakanlah saya merokok, sampai percikan bara rokok saya itu jatuh ke celana, dan celana saya berlubang, itu saya sudah mendapatkan kebakaran. Karena walaupun kecil, tidak bisa saya kendalikan api. Intinya adalah kebakaran itu. Jadi kebakaran yang tidak diinginkan karena adanya api yang tidak terkendali. Semua api yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian harta, benda maupun korban jiwa. Nah, inilah kira-kira. Kita sering dengar kebakaran-kebakaran tidak bisa, kadang-kadang belum bisa mendefinisikan api. Kebakaran. Nah, inilah kira-kira. Jadi sebelum kita menginjak ke nanti selanjutnya, pahami dulu kebakaran. Ini salah satu juga bisa untuk menjaga lingkungan kita, baik sekolah, rumah, perkantoran, atau tempat umum. Mana api yang tidak bisa terkendali? Kira-kira seperti itu. Nah, juga ada lagi nyala api. Apa sih yang terbayang dalam nyala api itu? Adik-adik mungkin ada yang tahu. Apa sih kalau kita lihat nyala api itu apa sih? Bisa mendefinisikan atau mengartikan? Lanjut saja. Pasti kalau nyala api timbul adalah panas. Yang kedua pasti ada asap. Yang ketiga pasti ada gas. Yang keempat pasti ada cahaya. Nah, inilah sebetulnya yang membuat bahaya nanti terhadap hasil kebakaran itu. Apakah cahayanya, apa panasnya, apa asapnya, atau gasnya. Inilah sebetulnya yang membuat banyak korban di dalam kebakaran. Karena nyala api itu adalah adanya cahaya, panas, asap, dan gas. Sebelum kita, nah ini di dalam fire itu selalu timbul nyala api. Nah, apa saja nyala api yang terkait juga? Nyala api tampak adalah zat yang sedang berpijak dalam proses reaksi kimia, oksidasi, dan eksternal. Nah, inilah sebetulnya kira-kira nyala api itu sebelum kita mempelajarin kelanjutan berikutnya. Terkait api, tentunya kita juga belajar terkait dengan terjadinya api. Udah umum atau bahasa umumnya adalah sering disebut, Indonesia itu sering disebut segitiga api. Jadi api itu terdiri dari 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan, antara oksigen, panas, dan bahan bakar. Sebetulnya simpel aja, di ilmu pemadam kebakaran itu kan menghilangkan salah satu 3 unsur ini, salah satu saja, itu sudah tidak terjadi api. Kalau tidak terjadi api, tidak akan terjadi kebakaran. Kan intinya itu. Sangat simpel sebetulnya. Adalah ini feedbacknya, segitiga api, oksigen, bahan bakar, dan panas, bila dihubungkan besaran angka-angka. Nah, umumnya pengetahuan adalah panas, oksigen, bahan. Tapi sebetulnya apakah selalu ketemu? Panas, oksigen, panas itu selalu menjadi api? Ya belum tentu sebelum mempunyai titik-titik atau angka-angka yang titik bakarnya itu bisa bereaksi. Misalkan seberapa banyak bahan bakar, apa bahan bakarnya, seberapa panas tingginya, seperti itu. Jadi flame ring-nya, flash point-nya kalau bahan bakar, karena panasnya seberapa, panasnya untuk terbakarnya kayu, panasnya terbakarnya katakanlah petrolite dan sebagainya pasti berbeda-beda. Kapan terjadi fire point-nya? Tentunya ini ketemu
seberapa masing-masing adalah mempunyai nilai-nilai angka. Tapi kalau dalam training umum ini tidak menyebut, hanya menyebutkan adalah oksigen, bahan bakar, dan panas itu terjadi kebakaran. Tapi kalau di keilmuan itu harus dicari risikonya. Karena apa? Karena contohnya di di SPBU dan di gedung itu mempunyai fire point pasti juga berbeda-beda. Seperti itu. Nah, besaran angka tersebut harus dikenali dan dikendalikan. Justru yang dikendalikan itu angka-angkanya itu. Apakah nanti yang akan dikendalikan panasnya ataukah bahan bakarnya? Ataukah juga mengurangi oksigennya seberapa kuat? Tetrahydrofire biasanya yang terjadi ini 3 ini kalau bertemu jadi reaksi kimia ya, yang kalau kita kalau di umum di training itu menjadi reaction chain reaction, satu rangkaian reaksi antara ketemu bahan bakar, oksigen dan panas. Nah, ini kalau di keilmuan juga memang harus dicari. Nah, tentunya kalau kita tahu terjadinya api, kita juga akan berpikir cara pemadaman. Cara pemadaman sangat simpel sebetulnya. Pemadam. Kenapa nanti kok jadi heboh? Jadi saya pakai ilmu walaupun tidak semua di negara itu belajar terkait tentang kebakaran ya. Contohnya bahan bakar dipisahkan bisa, panas kita dinginkan bisa, udara kita tekan juga bisa atau bahkan kita singkirkan juga bisa. Jadi salah satu saja ini sudah tidak terjadi api. Prinsip pemadaman adalah menghilangkan salah satu dari segitiga api ini, api pasti sudah padam. Masalahnya kenapa di kita, di Indonesia khusus, bahkan juga DKI ya, sering terjadi hambatan penerapan pencegahan kebakaran. Hambatannya apa? Ada di pada perseorangan juga ada. Kita terus terang baru rendahnya disiplin dan kesadaran di masyarakat kita itu ya karena tadi keilmuan atau pengetahuannya kurang sehingga rendahnya disiplin dan kesadaran itu perorangan itu yang masih kita temukan. 2, perusahaan. Kalau perusahaan itu juga masih banyak yang memikirkan bahwa hal tersebut hanya membuang waktu, energi, dan biaya. Banyak juga perusahaan-perusahaan, bahkan pengelola gedung, itu untuk pencegahan kebakaran itu hanya memikirkan bahwa hal tersebut hanya membuang waktu dan energi. Ini yang membuat gedung-gedung di Jakarta itu, mohon maaf kata, nanti kalau ada adik belajar, adik ngeri sendiri, mau masuk gedung ini ternyata risikonya tinggi, kebakaran, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Karena banyak perusahaan juga yang masih memikirkan bahwa pencegahan, hambatan pencegahan itu ya masalah waktu, energi, biaya, dan sebagainya. Secara nasional juga kurangnya pendidikan formal maupun non formal. Ya kalau formal memang ada baru dia jujur yang tingkat tinggi aja, tingkat S1 baru ada di UNJ. Itu se-Asia Tenggara. Itu belum ada. Yang ada baru di UNJ. Recording stopped. Kurangnya pendidikan formal maupun non formal, kurangnya pengawasan. Recording in progress. Terus kemajuan teknologi yang pesat tapi tidak diimbangin pengendalian. Makanya background saya, foto yang ditampilkan tadi, itu saya ngisi awareness para pemilik gedung tinggi. Maka gambarnya seperti itu. Nah, maju teknologinya, buat gedung setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, canggihnya. Tapi teknologinya pesat, tidak diimbangin proteksinya yang memadai. Terus sosial budaya yang masih meremehkan bahaya kebakaran. Karena kebakaran itu kan tidak rutin, hanya dengarnya sesekali, jadi masih sangat diremehkan. Nah, kira-kira inilah yang menjadi hambatan penerapan. Mudah-mudahan dari adik-adik ini nanti setelah dengar pemaparan, mudah-mudahan jadi pionir-pionir kita ya, mencegah kebakaran ya. Fenomena kebakaran itu selalu
selalu antar intention dan intensitas selalu berpacu, membesar dan waktu, tergantung objek yang kebakar. Biasanya kebakaran itu antara 600 sampai 1000 derajat. Kita bicara di DKI. DKI itu paling rendah adalah ruko, ya, pemukiman padat, building. Katakanlah kita bicara, ya, saya tidak mau menyinggung ini, tapi yang jelas kita masih ingatan kita kayak gedung Kejaksaan Agung terbakar. Ada ditemukan investigasi adalah botol parfum kaca yang meleleh. Kan sudah kita perkirakan berapa derajat yang pada waktu melelehnya botol parfum tersebut, antara 1100 sampai 1300. Jadi sudah kita bisa prediksi bahwa itu kalau kaca sampai meleleh berarti membutuhkan panas atau suhu yang tinggi sekali. Nah, seperti itu. Kenapa dipelajari sejauh itu? Karena kita bertujuan untuk memadamkan, bagaimana memadamkan air yang kita bawa, air dari kolam renang, dari sungai, dari apa? Berapa? 25 derajat Celcius rata-rata untuk menghantam 1200 derajat Celcius. Nah, dikonversikan kira-kira berapa liter untuk bisa menjangkau per meternya yang terbakar panas 1000 derajat Celcius. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa itu dipelajarin? Sebetulnya ada kaitannya seperti itu. Misalkan ini tadi contoh, ya. Nah, grow-nya, bagaimana pencegahan itu sebelum menjaga sampai grow? Kalau sampai kebakaran total, Recording stopped. kalau sampai kebakaran total itu memang itu dibilang flashover atau kebakaran sempurna, berarti semua titik terbakar dan kembali lagi sebetulnya. Enggak usah diapa-apain, nanti kalau habis bahan bakarnya akan padam sendiri. Yes. Pertanyaannya adalah pemadam kebakaran ini harus paling maksimal mencegah jangan sampai grow-nya maksimal atau sampai flashover. Kalau sudah flashover, habis bahan bakarnya semua ya nanti akan turun sendiri. Kembali lagi ke segitiganya tadi. Nah, adik-adik mungkin pernah lihat film Backdraft. Kenapa satu kebakaran hati-hati juga terjadi ledakan? Sering terjadi ledakan, baik itu diberitakan maupun tidak, itu sering. Karena Recording in progress. adanya backdraft. Ya. Di filmnya juga ada, mungkin adik-adik yang pernah lihat filmnya Backdraft. Kebakaran dalam ruang tertutup, kehabisan oksigen, bila ada kesempatan udara masuk, akan terjadi ledakan. Jadi kalau ada kebakaran, kita membuka ruangan itu terjadi kebakaran, itu kemungkinan terjadi ledakan. Kenapa? Karena tadi segitiga api membutuhkan oksigen yang luar biasa. Jadi nanti konteksnya adalah kalau adik di gedung Jakarta ini, kenapa kalau kebakaran gedung nggak ditolong yang di atas, buru-buru helikopter turun ke atas, apakah nggak ada helinya? Ada. Pertanyaannya, karena oksigennya diambil oleh kebakaran itu membesar, hati-hati oksigennya akan kesedot, bahkan helinya bisa ketarik. Sama pertanyaan di kebakaran hutan. Kenapa nggak ditembakkan aja helinya di atasnya api yang membesar? Karena apa? Karena oksigennya tarik, bisa helinya yang ketarik. Nah, contohnya seperti itu. Karena memang kembali ke segitiga api lagi, oksigen adalah juga salah satu pemicu besarnya kebakaran. Jadi tidak ada di berita di TV yang menyatakan betapa mudahnya api besar dikendalikan oleh pemadam. Tidak ada berita di dunia mengatakan begitu. Pasti sulitnya tiupan angin kencang pada waktu pemadaman. Karena apa? Karena apinya besar, membutuhkan angin besar. Maka tidak ada berita, walaupun api besar, sangat mudahnya pemadam kebakaran mengendalikan, tidak ada. Pasti sulitnya karena apa? Tiupan angin kencang. Begitu tadinya tidak ada udara, begitu ada api membesar, dan membesar, pasti menarik angin yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat gedung terbakar, kita dari posisi depan kita menghadap manapun, kalau kita rasakan, terutama di telinga itu terasa angin masuk menuju arah gedung yang terbakar.
arah kemungkinan yang terbakar. Kita melihat dari sisi manapun pasti kalau kita mau merasakan. Nah, seperti itu. Maka jadilah pelajaran yang pemadam, jadilah pemadam. Sekarang akibat kebakaran, ya ini kebetulan anggap aja pabrik. Ya. Accident, terjadi kebakaran. Apa sih sebelum? Sebelum tentunya dan sesudah. Kalau sudah terjadi kebakaran, injury, pasti kehilangan waktu, kerusakan, produksi loss, nggak bisa produksi, quality pasti problem, dan sebagainya. Itu pasti. Inilah akibat kebakaran, kerugian kira-kira yang ditimbulkan. Nah, sebelum terjadi, apa sih yang salah? Desainnya kah yang salah? Komponennya kah yang salah? Human-nya kah yang salah? Human itu bisa apa ya? Bisa yang melakukan, ya. Atau manajemennya yang salah. Tadi karena pencegahan tadi ya yang menganggap manajemen menganggap mengeluarkan uang nggak ada gunanya, akhirnya desainnya asal-asalan, komponennya cari yang nggak standar dan sebagainya. Nah, inilah yang mengakibatkan akibat kebakaran dan akhirnya akan injury, damage, rusak, produksi loss, quality problem. Itu sudah ini. Ini baru dampak yang langsung. Ada beberapa dampak yang nggak langsung, termasuk dampak sosial, dampak lingkungan dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kondisi objektif ini kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tidak ada tempat yang dapat dijamin bebas risiko atau imun dari bahaya kebakaran. Betul. Kenapa bisa dikondisikan objektif ini? Karena di 3 unsur tadi bisa ditemukan di mana saja. Mau di kendaraan, mau di rumah, mau di gedung, rumah padat penduduk, rumah mewah, masjid, gereja, kapal, semua ditemukan 3 unsur itu bisa memicu terjadi api pasti. Dan api kalau nggak terkendali bisa terjadi kebakaran. Jadi tidak ada yang imun. Di tempat kita beraktivitas ini tidak ada yang imun terhadap bahaya kebakaran. Kebakaran di tempat kerja dapat membawa konsekuensi yang berdampak merugikan banyak pihak bagi pengusaha, tenaga kerja maupun masyarakat luas. Jelas kalau tempat kerja contohnya kalau di Jakarta yang pengalaman itu pabrik garment yang di Kapuk dulu itu gara-gara kebakaran perusahaannya tidak bisa bangkit, akhirnya mem-PHK-kan secara sidang karena memang bangkrut, sampai berapa ratus orang di PHK tanpa bisa proses contohnya santunan seperti itu. Kenapa? Karena ya memang sudah terbakar total dan tidak bisa bangkit. Nah, itulah terkait dengan akibat-akibatnya juga. Akibat yang ditimbulkan dari peristiwa kebakaran di tempat kerja dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian material, hilangnya lapangan kerja, dan kerugian lain yang tidak langsung. Apalagi kalau terjadi kebakaran pada objek vital, maka dapat berdampak lebih luas lagi. Ya. Ini kira-kira kondisi objektifnya terkait kebakaran. Kita masuk ke perspektif penanggulangan kebakaran perkotaan. Perspektifnya kayak apa sih? Permasalahan umum dalam penyelenggaraan bangunan. Dibangun tidak sesuai peruntukannya. Ya, ini satu gambaran aja ya. Bukan berarti, kenapa saya tidak mengatakan bangunan kumuh. Ya. Lebih enak ya bangunan padat penduduk. Nanti dikomplain ya. Kalau wah menghina gitu. Lebih baik padat penduduk. Tapi ya kira-kira gambarannya memang seperti ini realnya ya, nyata yang saya sampaikan. Dibangun tidak sesuai peruntukan. Jelas ini tidak untuk perumahan, dipakai perumahan. Sehingga padat, nanti tadi desainnya tidak sesuai dan sebagainya. Ya, bangunan ilegal dan tidak sesuai dengan peruntukan bangunan. Seperti inilah kira-kira. Apa sih yang menjadi persyaratan bangunan? Secara administrasi ada, secara teknis ada. Status hak atas tanah, pasti. Status kepemilikan, yes. Perizinan IMB, karena kalau diikutin semua, pasti tidak bangun dan tidak asal membangun. Gitu. Pembangunan di atas tanah milik orang atau pihak lain dengan perjanjian tertulis.
Apa masalah teknisnya? Persyaratan teknisnya ada tata bangunan, ada peruntukan dan intensitas, ada arsitekturnya, bagaimana pengendalian dampak lingkungan, keandalan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, dan sebagainya. Itu aspek admin dan aspek teknis. Ini sebenarnya sudah menjadi persyaratan bangunan. Nah, apa masalahnya? Karena dilanggarnya aturan-aturan ini sehingga tidak sesuai dengan keperuntukannya, dengan standar keandalannya, dengan standar keselamatannya, dengan standar kesehatan, dan seterusnya. Implementasi, contohnya kalau kita melihat Jakarta, ini Jakarta ya, bukan nasional ya, tidak lanjut ke implementasi perdanya, tidak lanjutnya bagaimana? Kelembagaannya bagaimana? Tata arsitek bangunan gedungnya bagaimana? Pembinaannya bagaimana? Pendataannya bagaimana? IMB-nya bagaimana? Pemeriksaan layaknya bagaimana, dan seterusnya. Inilah kira-kira implementasi perdanya. Kalau terkait dengan tadi perumahan padat penduduk. Nah, terkait penyelenggara proteksi kebakaran juga kendala teknis bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keselamatan, kemampuan untuk mendukung beban muatan kalau sampai terjadi kebakaran, kira-kira kemampuan pendukungnya apa? Kemampuan pencegahan bahaya kebakaran dan petir. Nah, ini terkait penyelenggaraan proteksi kebakaran. Instrumen penyelenggaraan proteksi kebakaran. Nah, rencana induk sistem proteksi kebakaran, RISP, rencana induk. Jadi satu kawasan itu pasti juga direncanakan. Bahkan secara nasional RISP yang ada, yang sekedar ya kita bisa bilang Jakarta ini masih ada rencana induk sistemnya ada, cuma ini masih global dan masih tinggalan zaman Belanda. Kebetulan karena tadi saya sampaikan di depan bahwa pemadam kebakaran itu suatu layanan pokok masyarakat, RISP secara nasional induknya sedang kita buat. Ya tentunya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Di situ salah satunya adalah salah satunya ikut timnya di situ di rancangan induk sistem proteksi kebakaran. Apa saja sih sebetulnya kok satu kawasan harus ada daerah atau teritorial harus mempunyai rencana induk sistem proteksi kebakaran, karena untuk mengintegrasikan kebutuhan komunitas akan proteksi kebakaran sekaligus meningkatkan efisiensi dan keefektivitasan biaya. Jadi juga masyarakat juga kena sebetulnya, pemerintahnya juga, tidak hanya sepihak. Setiap perkotaan wajib menyusun perencanaan komprehensif dan perencanaan induk sistem proteksi kebakaran kota. Jadi perkotaannya nanti juga wajib menyusun rencana. DKI nyusun sendiri, Bogor nyusun sendiri, Depok nyusun sendiri. Di kementerian hanya membuat rumah besarnya. Ya. Dari isinya nanti ya daerahnya tentunya berbeda-beda. Itu yang akan kita rumuskan ke depan, tapi ya dalam proses. Jadi banyak juga di pemadam sekarang ini kita di para pemangku kepentingan, baik pejabat maupun struktural maupun praktisi, semua diminta dilibatkan untuk menjadi satu kesatuan. Terutama saya sendiri juga bertugas untuk merubah paradigma dulu. Contohnya, karena apa? Karena di struktur pemerintahan kita kan juga masih ada gini, contohnya inspektur. Contohnya inspektur pemadaman. Kalau dulu itu seperti polisi, ini kamu salah, ini kamu kurang benar proteksi pasifnya, ini kamu salah proteksi aktifnya, bla bla bla. Kalau sekarang paradigma itu kita rubah. Inspektur adalah mensupervisi,
menyampaikan, membantu bahkan. Kamu kurangnya ini, mestinya pakainya ini. Kamu kurangnya ini seperti ini. Jadi paradigmanya kalau didatangi inspektur, masyarakat umum nanti lebih care, lebih senang. Gitu. Tidak seperti zaman sebelumnya ya, jadi sebelum ini. Paradigmanya didatengin gedung itu, didatengin inspektur, ditutup-tutupin semua. Nah ini pola-pola yang harus kita rubah pola berpikirnya juga seperti itu. Termasuk nanti pembimbingan ke masyarakat, cuma kan bidangnya masing-masing gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Maka ada rancangan induk. Jadi sadar bahwa nanti kalau satu konsep kota DKI contohnya mampu membuat MRT, LRT, mampukah membuat hidran kota? Pertanyaannya kembali lagi juga seperti itu. Mampu membuat infrastruktur yang bagus? Mampukah memproteksi infrastrukturnya? Pertanyaannya akan kembali seperti itu. Nah, ini butuh dorongan dari semua pihak tentunya ya. Jakarta mampu membuat MRT, LRT. Mampukah membuat hidran kota? Kalau kebakar di terowongan, orangnya mau bagaimana? Asapnya mau dorong di mana? Dan sebagainya. Nah, butuhnya rancangan induk sistem proteksi kebakaran adalah tujuannya akhir adalah memang untuk kembali ke masyarakat. Maaf kata, bukan saya juga promosi RRCP ya. Bukan saya karena juga tim di situ ya. Jadi bukan promosi, tapi memang harus begitu. Jadi kalah sama kota-kota yang lain gitu ya. Membuat perencanaan itu keamanan, keselamatan itu jadi duluan, ada duluan, baru yang lain. Bukan berarti komplain juga, bukan. Memang itu PR bersama, nggak bisa sendiri-sendiri seperti itu. Yang kedua, perencanaan yang komprehensif untuk RSI 3 terdiri dari perhitungan kebutuhan air. Ujung-ujungnya kebutuhan air itu sebagaimana? Kira-kira kalau rumah padat penduduk sekian banyak, penghuninya sekian, luasnya bangunannya, terdiri dari risikonya tinggi, ya butuh airnya seberapa? Baik di gedung maupun di perumahan padat penduduk. Penempatan lokasi pos pemadam kebakaran, sistem komunikasi, layanan kedaruratan kebakaran dan penyelamatan jiwa, data informasi sumber air. Kalau maaf kata, kalau contohnya yang pernah saya ikutin ya, blueprint yang dibuat para penjajah itu negara-negara ada, dan saya juga tidak melihat di Indonesia ada nggak tinggalannya zaman dulu. Harusnya juga ada. Kalau yang saya lihat malah Malaysia itu ada blueprintnya. Jadi mana kawasan yang untuk tampungan air, yang untuk danau dilestarikan. Jadi kalau ada kebakaran sudah pasti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ada di terus terang yang ada di kota Jakarta, saya sampai saat ini terus terang belum melihat blueprintnya itu ada di mana ya untuk terkait dengan itu. Seperti itu. Nah, contohnya nanti juga ada ide-ide, contohnya nanti rancangan induk sistem baik adik-adik apa itu nanti adik-adik semua, contohnya sekolah. Kan pasti juga banyak air yang terkait tidak terpakai, maksudnya gini, setelah terpakai dan masih bagus tidak digunakan. Contohnya di musolanya SMA 10. Air sisa air wudhu, kalau bisa katakanlah ditampung satu tempat. Terus nanti pengajuan proposal ke katakanlah dinas, ke Pemkot, meminta pompa pemadam kecil, itu sudah menjadi satu proteksi pertahanan kebakaran sekolah. Contohnya seperti itu. Jadi air yang sisa air wudhu tidak kebuang kemana-mana, tertapung, tinggal di sarana pompa yang pemadam yang kecil, dengan kelengkapannya, ada kebakaran di sekitarnya, paling tidak bisa merespon. Paling tidak kalau bisa menahan atau menghalangi sampai tidak menjadi flashover. Ini contoh-contoh juga yang mungkin bisa diterapkan di sekolah seperti itu. Terkait rancangan ya, itu tadi sekedar ini aja, sekedar
apa sih sekolah kira-kira gitu ya. Instrumen penyelenggara proteksi kebakaran, prasarana proteksi kebakaran lingkungan, pasokan air, tadi udah kita bahas seberapa kuat pasokan air, jalan lingkungan lebar minimum 3,5 meter, yang umum adalah 3,5 meter, tapi apakah harus 3,5 meter? Tidak, tergantung. Cuma saya ini bicara yang umum. Karena apa? Karena masuknya satu kendaraan bantuan. Jadi pemadam itu sebetulnya ke depannya bukan hanya seorang petugas pemadam, di kita juga sudah menyebutnya pemadam dan penyelamatan. Jadi mobil tidak hanya mobil pemadam, mungkin mobil ambulan, mobil rescue, dan sebagainya. Kenapa? Diatur lebarnya jalan. Sarana komunikasi, nah, itu juga penting, karena apa? Berhasilnya operasi itu juga didukung oleh sarana komunikasi. Data tentang sistem proteksi kebakaran yang terletak di dalam ruang kendali utama dalam bangunan yang terpisah dan mudah diakses. Nah, ya. Terus fasub yang dialokasikan untuk bangunan pos kebakaran dengan luas tanah minimal, ya tentunya berbeda-beda dalam meter persegi, dan luas bangunan juga minimal sudah ditentukan berapa meter persegi tergantung nanti perkotaannya dan lahannya. Instrumennya, yang kedua, sarana proteksi kebakaran lingkungan. Alat pemadam api ringan minimum. Adik-adik juga harus tahu sekarang bukan buahnya, bukan jumlahnya, tapi harus tahu kemampuannya dan risiko kebakarannya. Ya. Harus tahu kemampuannya. Sekarang APAR, ini cerita APAR, apakah yang besar itu mempunyai kemampuan daya padam yang kuat? Belum tentu. Ini juga menjadi masalah terkait konsultan-konsultan bangunan. Kenapa? Karena membuat spesifikasi, merancang, itu contohnya bangunan ini harus isinya 6 kilo. Dia tidak menyebutkan berapa daya padamnya. Ya, padahal yang dibutuhkan adalah daya padamnya. Nah, seperti itu. Nah, itu juga perubahan paradigma, nanti juga para konsultan terutama bangunan itu juga harus cepat memberikan ini. Jadi besar itu tidak menentukan daya padam. Padahal kita ada APAR itu juga dibutuhkan kemampuan seberapa daya padam. Kalau di umum adalah internasional ya nyebutnya fire rating. Kalau kita daya padam, berapa kemampuan untuk kelas A, berapa kemampuan untuk kelas B-nya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Terus mobil pompa, mobil tangga sesuai keperuntukannya kalau di perkotaan gedung tinggi, peralatan pendukung lainnya. Makanya yang paling kecil dulu adalah sebetulnya di tingkat RT, di tingkat RW itu ada pasukannya, ada agentnya, itu petugas pemadam kebakaran. Jadi petugas pemadam kebakaran tidak ditumpukan semua kepada dinas pemadam, tapi sebetulnya penanggulangannya diatur oleh Kementerian Dalam Negeri sampai level RT. Tapi dalam rancangannya situ sudah juga hampir selesai. Jadi bahkan ada yang mengusulkan tingkat dasa, pokoknya setiap 10 rumah harus ada penanggung jawab kebakarannya, seperti itu. Nah, 3, organisasi proteksi kebakaran lingkungan yang memiliki fungsi untuk rencana keselamatan kebakaran, fire safety. Jadi juga ada perencanaan, kalau di pemukiman padat itu kan jalannya terbatas ya. Jadi harus ada skenario bagaimana kalau terjadi kebakaran sampai flashover, sampai kebakaran total, itu harus ada penyelamatan. Penyediaan sarana proteksi kebakaran lingkungan, pemeliharaan prasarana dan sarana proteksi bahaya kebakaran, pelayanan darurat kesehatan korban kebakaran, maka disebutnya juga pemadam kebakaran dan penyelamatan sekarang, salah satunya komunikasi dengan entitas pemadam kebakaran, dan koordinasi dengan masyarakat, penghuni serta instansi kebakaran setempat. Nah, ini juga instrumen penyelenggaraan proteksi kebakaran. Nomor 3, nomor 4, tentunya dibuat struktur organisasi proteksi kebakaran, ya. Manajer fire safety, lingkungan, koordinator pencegahan kebakaran, koordinator pemadam kebakaran, koordinator perancangan
pengadaan dan pemeliharaan. Nah, itu juga harus dikoordinasikan, harus mempunyai tanggung jawab sendiri-sendiri. Lagi instrumen kebakaran itu kelima, pemerintah wajib mengembangkan pelatihan bagi masyarakat dan peran tanggung jawabnya dalam tanggap darurat. Ya ini juga sudah ya, pelatihan, sesi orientasi dan edukasi simulasi, latihan basis kelompok, fungsional, evakuasi skala penuh. Nah itu tadi yang terkait masalah kebakaran di padat penduduk. Saya tidak mengatakan kumuh, gitu ya. Karakteristik kebakaran gedung. Sekarang gedung. Yang dibilang gedung itu kalau kadang-kadang bahasa umum itu juga tidak mengartikan apa yang dimaksud. Lebih dikaya, tapi sudah terlanjur ya. Namanya high risk building. Ya sebenarnya risiko tinggi. Risiko tinggi itu tidak selalu gedung. Sebetulnya yang dimaksud adalah, tapi oke, karena di kita sudah masyarakat kita sudah sudah menerima bahwa high risk building itu gedung bertingkat, gedung tinggi. Yang disebut high risk building sebetulnya kalau secara umum itu 8 lantai ke atas. Jadi kalau di DKI itu ada yang 8 lantai ke atas, di DKI itu ada 987 kemarin pada waktu saya pemaparan itu disampaikan 987 high rise building di DKI. Nah, itu yang dikategorikan 8 lantai ke atas. Nah problemnya apa pada gedung tinggi? Beda lagi dengan kemasyarakatan tadi. Kalau di gedung tinggi adalah karakteristik penghuni, jumlah orang, kesadaran, kondisi fisik, kedisiplinan, dan lain-lain. Karakteristik penghuninya itu berbeda-beda. Ada yang gedung itu juga suka melakukan awareness ke penyelamatan kebakaran, ada yang memang tidak pernah melakukan, ada yang peduli, ada yang tidak. Nah, problemnya pada gedung tinggi adalah memang karakteristik penghuni. Jumlah orangnya padat atau tidak, kondisinya, fisik, dan sebagainya. Yang kedua, kompleksitas peralatan yang ada. Umumnya tersentral listrik atau tata udara, transportasi, lab, komunikasi, dan gas. Nah, ini kompleksitas peralatan yang ada pada bangunan gedung bertingkat itu sendiri. Macam-macam, karena juga berbeda-beda. Maka tidak bisa dibilang sama cara proteksi kebakarannya. Yang ketiga, kondisi darurat, bencana, gempa bumi, kebakaran. Ya, kalau di gedung tinggi, biasanya kondisi daruratnya bencana, gempa bumi, kebakaran. Kemungkinan terjangkit penyakit menular, virus. Nah, ini juga yang belum lama bahwa dikatakan pemukiman, ya salah satunya memang dari keilmuan kebakaran pun juga kemungkinan terjangkit penyakit menular di dalam gedung. Jadi penanganannya itu juga walaupun penyelamatan dalam kebakaran juga harus memperhitungkan. Maka di negara-negara tertentu ada Fire Rescue Emergency Medical Services. Nah ini kita juga lagi melihat Korea saat ini juga lagi menggabungkan Fire Rescue and Emergency Medical Service. Yang sudah melakukan ini contohnya Taiwan di negara kita sudah, Cina sudah, Jepang apalagi gitu. Jadi pemadam kebakaran itu tidak hanya memadamkan, menanggulangi, mengelola kebakaran, juga sebagai penyelamat dan juga sebagai pertolongan. Nah ini juga harus diantisipasi kemungkinan menularnya terhadap yang menolong. Seperti itu. Nah, kalau di pertambangan ini juga rangkap emergency rescue seperti itu. Nah, kita bicara kembali ke building. Ke building adalah kita karena orangnya banyak itu penularan virus juga tinggi. Kalau dilihat dari secara pemadam ya. Nah, yang selanjutnya adalah mobil pemadam tidak mampu menjangkau ketinggian. Yes.
Karena apa? Tidak semua gedung yang di cover di Jakarta khususnya itu bisa ke cover sampai tinggi. Nah itu nanti juga terkait dengan sebenarnya perancangan dari awalnya. Kita memang belum bisa mengcover sampai tinggi. Karena di dunia ini mobil pemadam paling tinggi baru sampai 102 meter. Di DKI punya paling tinggi baru 96 meter. Itu tertinggi. Itu kalau lewat sudah menunjalan. Ya. Jadi ya sudah tidak bisa melihat dari depan, tapi hanya dari kamera. Nah, seperti itu. Berlomba-lomba sih boleh membuat gedung tinggi, tapi juga direncanakan bagaimana proteksi kebakarannya dan penyelamatannya. Seperti itu. Nah, dampak kebakaran, kaitannya dengan life safety. Kaitannya dengan life safety, apa? Karena kaitannya dengan life safety. Ya, karena apa? Karena terjadi ancaman jiwa maupun luka. Trauma psikologis. Ini ya. Kaitannya dengan properti, apa? Property safety. Memiskinkan masyarakat kehilangan pekerjaan, tadi sudah. Kerugian harta benda, investasi merugi. Ya, pasti ya, kalau dampak kebakaran itu. Kaitannya dengan environment safety, jelas. Gangguan terhadap kelestarian lingkungan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global. Ini kalau environment itu sebetulnya lebih lebih ke kebakaran karhutla. Itu terhadap ozon pemanasan global adalah tinggi, belum hasil pembakarannya. Nah, ini juga pernah jadi pembahasan waktu Indonesia itu 2016 ya, 2015-2016 dikomplain negara-negara tetangga hebat, bahkan keras. Nah, disitulah saya juga berkiprahnya ikut di BNPB, ditarik BNPB dan sebagainya. Nah, itu juga ternyata dihitung pelapisan ozon masalah dampak kebakaran ini luar biasa, pemanasan globalnya juga luar biasa. Maka juga kadang-kadang kita juga kalau kita kebakaran luar biasa karhutla terutama itu negara-negara tetangga pada komplain luar biasa. Kaitannya dengan proses industri safety, strategis bisnis usaha, file data rekaman, dokumen penting akan musnah pasti. Nah kalau hutan ya pasti gundul, ya pasti. Ini dampak. Nah kalau kita tahu dampaknya, apa sih yang membuat dampak tadi? Tentunya kita harus tahu juga produknya. Produk kebakaran itu produk apa sih? Setelah kebakaran adalah dibagi menjadi dua. Produknya ada thermal, ada non-thermal. Thermal bisa panas, bisa nyala. Non-thermal bisa asap, bisa gas. Nah, inilah produk hasil kebakaran. Bahaya akibat produk kebakaran, apa sih bahayanya? Temperatur penyulutan dan kalor atau panas pembakaran. Suhu tinggi kebakaran, bahaya asap kebakaran, gangguan jarak pandang, kemungkinan gas-gas beracun, penjalanan ke tempat lain, dan sebagainya. Nah, uniknya memang, dan data yang sesungguhnya, sebanyak 72 korban kebakaran di USA ini akibat asap. Jadi korban itu sebetulnya didominasi oleh jahatnya asap kebakaran. Maka kadang-kadang kita juga tidak heran. Loh, kan terbakar juga? Iya. Tapi sebetulnya di forensik itu menyatakan bahwa meninggal itu sebelum kena api. Bahkan udara di ruangan yang dia meninggal itu masih menunjukkan suhu normal yang masih bisa diterima manusia. Tapi meninggal karena karbon monoksida hasil buangan api. Nah, kira-kira itu. Jadi sebetulnya memang akhirnya contohnya lantai 2 kebakar, lantai 4 sudah ada yang meninggal karena monoksid, apinya juga akan lantai 4 ya kebakar juga, tapi sebetulnya sudah meninggal akibat monoksid. Inilah yang paling ditakutin. 72% sendiri korban di USA itu adalah kena asapnya. Maka kembali lagi kalau kita ngirim asap ke negeri tetangga itu marahnya bukan main. Nah, bagaimana juga kecepatannya kalau kita mengeluarkan atau kita keluar dari
ruangan yang sedang terbakar. Nah, ini antara kecepatan adalah 1 sampai 2 meter per detik. Jadi 1 sampai 2 meter kecepatan asap itu berjalan. Dan kecepatan orang adalah beda-beda di usianya dan jenisnya. Ya, male lebih cepat, female lebih lambat, usianya juga sangat menentukan. Inilah kira-kira grafik terkait usia dan laki-laki, antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam penyelamatan, dalam evakuasi, ya adik-adik ini pelajaran juga, mungkin SMA-nya itu kan sekarang hampir semua bertingkat ya, bagaimana mengevakuasi, diperhitungkan juga kira-kira butuh waktu berapa lama saya bisa mengeluarkan semua teman-teman saya yang di dalam kelas. Contohnya seperti itu. Nah, sebetulnya ada kelanjutannya, ini nanti juga pintu keluarnya maksimal berapa, tiap menit bisa mengeluarkan berapa. Nanti ada kelanjutan, tapi minimal punya wawasan gini. Saya berapa waktu sih butuh mengevakuasi seluruh siswa SMA 10 kalau terjadi kebakaran seperti itu. Itu nanti bisa disimulasikan. Jadi waktu ada kebakaran betul-betul tidak panik dan betul-betul bisa menyelamatkan semua seperti itu. Nah, respon manusia terhadap temperatur. Kembali lagi kalau proteksinya nanti ya, proteksinya itu semakin hebat, semakin tahan, otomatis menekan suhunya itu juga merambat, kalau lebih panasnya lebih pelan seperti tadi. Fenomena kebakaran tadi antara instansial dan instansial. Jadi temperatur waktu itu berjalan berapa cepat. Karena manusia punya keterbatasan merespon terhadap temperatur. Contohnya, kerusakan fatal berupa kekeringan kulit dalam waktu 30 detik kalau suhunya sampai kira-kira 180 derajat ke atas. Tidak dapat ditolerir setelah 150, tidak dapat ditolerir dan masih dapat ditolerir sampai daerah nyaman, aman, kelembapan gerakan udara, dan faktor-faktor lain. Nah, kira-kira inilah nanti juga bisa disimulasikan dalam kira-kira tadi bisa membayangkan kalau lantai 3 saya terbakar, kira-kira akan sampai suhu berapa, itu bisa dihitung pada waktu flashover, pada waktu pembakaran mula dan sebagainya. Tentunya jaga jarak aman. Nah, pengaruh presentasi kandungan gas-gas terhadap kondisi tubuh manusia juga ada. Maka kadang-kadang kita juga tidak heran orang meninggal di dalam kendaraan, orang maksudnya tidur di dalam kendaraan, meninggal sendiri, itu juga tidak heran. Karena apa? Karena volume udara yang dikandungnya itu dirubah menjadi monoksid. Jadi oksigennya jadi dirubah menjadi monoksid. Kenapa? Karena buangan biasanya dari tidur di kendaraan itu menghidupkan mesin, AC-nya berjalan, monoksidnya tidak keluar, sehingga masuk kembali ke kabin, sehingga meracunilah itu. Nah, contohnya O2, 10 pusing, 2 kelenger itu bahasa saya ya, bahasa nasionalnya apa? Saya lupa. Ini kelenger itu bahasa Jawanya kayak mau pingsan gitu ya. Mohon maaf ini nanti ini aja adik-adik sendiri ya. 5, konsentrasi minimal untuk dapat hidup. Kalau sudah sampai 3 sampai 2 dalam beberapa menit terjadi kematian. CO2 manfaatnya 30% lebih cepat. Mulai merasa mual, bla 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 dan sebagainya. Sama. O2, karbon monoksida. Sakit kepala selama 2 jam. Ya, kalau konsentrasinya sekian. Nah, kira-kira itulah yang kira-kira akan terjadi. Coba kalau adik-adik lihat, kenapa CO2 ini berbalik dengan O2? Karena oksigen O2 ini normalnya itu adalah 21%. Normalnya. Jadi kalau sudah mencapai 10 pusing, kalau oksigennya sampai menurun lagi ke 5. Jadi gini, oksigen yang paling banyak didapat di mana? Di pantai.
itu rata-rata hampir semua pantai itu kandungan oksigennya 21%. Semakin ketinggian, contohnya kita naik gunung semakin tinggi, oksigennya menipis. Tapi gunung-gunung itu masih di atas 10 kandungan persen oksigennya. Kembali lagi, apa hubungannya dengan api? Ini api ditekan oksigennya tadi yang saya bilang dikurangin atau dibuang atau ditekan, itu di bawah 15%, apinya juga nggak akan nyala. Kenapa di puncak gunung jarang, maksudnya agak sulit terjadi kebakaran? Karena oksigennya dia rendah. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan perkotaan itu kan umumnya di bawah ya, di dekat laut, dekat ini. Jadi konsentrasi oksigennya juga sangat mendukung seperti itu. Nah, untuk ke manusia juga seperti itu. Nah, inilah sebetulnya terkait dengan monoksid yang gas-gas yang terhadap kontribusi tubuh. Ada kaitannya dengan tadi. Penyelamatan jiwa pada ya. Ya, terima kasih. Ya. Penyelamatan jiwa pada bangunan gedung. Penyelamatan jiwa pada bangunan gedung sangat penting dilengkapi proteksi kebakaran. Nah, proteksi kebakaran itu ada pasif, ada aktif. Ya, saya akan percepat sedikit ya. Penyelamatan pada jiwa bangunan gedung, penyelamatan ada 2 gedung penyelamatan dari luar dari dalam. Terus jalur evakuasi itu juga harus diperhitungkan, penerangan jalur evakuasi. Ini nanti saya share aja ya, kalau tidak ada waktunya boleh nanti dipelajarin gitu ya, maksudnya dibaca-baca. Upaya pencegahan itu konstruksi bangunan yang tahan terhadap api itu biasanya nanti terkait dengan proteksi pasif, ya, ketahanan struktural bangunan dan sebagainya. Nah, ini tadi yang saya bilang flashover itu satu saat terjadi penyalaan serentak yang melibatkan seluruh benda ada yang di dalam bangunan, ditandai dengan percaya kaca-kaca. Ya, ini memang terus masuk ke ruang mengurangi risiko, tentunya dari manajemen fire emergency plan. Nah, itu aja dari saya, mungkin kita berdiskusi. Selanjutnya mungkin saya kembalikan ke moderator dulu sebagai pemandu. Terima kasih dari saya, nanti disambung tanya jawabnya. Silahkan Pak Soni. Baik. Pertama. Terima kasih Pak Handoko. Ya, sangat komprehensif sekali ya narasumber kita pada siang hari ini yang sangat kompeten di bidang pencegahan kebakaran. Silakan bagi adik-adik jika ingin ada yang ditanyakan terkait dengan bagaimana penyelamatan kebakaran, kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Handoko, itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya masih belum kita pahami gitu ya. Artinya selama ini kita menganggap bahwa kebakaran itu hal yang ya gampang lah gitu dipadami. Ternyata di sana ilmunya banyak sekali dan kita harus mengetahui ya tindakan-tindakan yang harus kita lakukan jika terjadi kebakaran. Baik, saya persilahkan kepada adik-adik jika ada yang ingin ditanyakan boleh chat langsung menuliskan langsung di room chat atau bertanya ya, open mic. Ya, silakan. Terlalu cepat mungkin pembawaannya. Enggak, Pak. Pemahamannya. Cukup jelas. Silakan, adik-adik. Ada yang silakan dituliskan di room chat kalau misalnya malu. Jadi itu kalau misalnya dalam kebakaran ketika terjadi flashover itu meledak gitu Pak ya. Kalau ini Ya. sambil menunggu saran dari teman-teman. Ya, silakan. Betul, flashover itu adalah kebakaran serentak.
meledak kalau ada daya tarik oksigen yang besar. Tapi kalau enggak ya tidak. Tapi biasanya seperti itu karena fullnya bahan yang terbakar itu sampai membuat seperti kayak kaca-kaca tadi. Itu kelihatan kalau sudah sampai itu berarti full. Setelah itu akan menurun. Karena apa? Karena kehabisan bahan bakar tadi. Nah, sebetulnya yang paling utama adalah jangan sampai ke flashover. Itu Jangan sampai ke flashover. iya. Kalau sampai ke semua terkait proteksi, tujuannya proteksi pasif maupun aktif. Ya nanti tidak sampai membahas praktik proteksi pasif. Itu adalah supaya menjaga semua jangan sampai flashover. Tujuannya itu. Sehingga ada proteksi gitu ya Pak ya. Ya adanya proteksi tadi. Karena waktu itu untuk penyelamatan, untuk menekan tidak flashover, diperlukan proteksi-proteksi tadi. Yang kebetulan kita digolongkan adalah sebenarnya ada 3 unsur yang kebakaran itu terkait dengan kejadian kebakaran. 1, gagalnya proteksi aktif, gagalnya proteksi pasif, dan gagalnya manajemen. Manajemen itu kenapa manajemen ikut berandil? Ya karena terkait dengan sumber daya manusianya. Kalau aktif itu kan bergerak, fire alarm, fire hydrant, fire suppression system, foam system, argon net, fire extinguisher, sprinkler, hydrant, dan sebagainya, itu proteksi aktif. Nah, proteksi pasifnya adalah ketahanan, barrier gate, smoke gate, barrier smoke, dan sebagainya. Maka, pasifnya ini juga perlu satu ruangan supaya tidak pindah ke ruangan lain apinya, atau ke lantai atas atau lantai bawah. Itulah perlunya juga barrier fire dan smoke fire, barrier dan gitu. Penghalang dan ketiga tentunya dukungan dari bahan-bahannya itu sendiri supaya tidak mudah terbakar. Nah, sekarang ini kan bangun asal bangun. Tahan berapa? Harusnya bisa dihitung. Bangunan saya ini kalau kebakar akan timbul sekian derajat, berapa jam itu bisa dihitung. Baik, terima kasih. Nanti semakin tahu semua, semakin takut Pak masuk gedung-gedung. Iya. Ternyata banyak kurangnya setelah tahu gitu. Betul. Ya, terutama gedung-gedung tua, jujur aja gedung-gedung pemerintah. Gedung pemerintah memang. Dan itu biasanya Pak kalau misalnya terjadi kebakaran ya, kalau apinya kecil sih ya, awalnya kecil sih kita masih nggak terlalu menghiraukan gitu ya Pak. Tapi kalau sudah besar itu kan kadang suka panik tuh Pak. Itulah perlunya, betulnya. Makanya perlunya fire drill. Bukan hanya di dalam perkantoran ya, termasuk sekolahan. Contohnya SMA 10 kan nanti bisa membuat simulasi fire drill. Ya, fire drill bisa disimulasikan. Itu sebenarnya juga bermanfaat bagi keluarga. Nanti di rumah pasti care terhadap itu. Iya, karena kebakaran. Iya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, karena kan kebakaran ini bisa di mana aja, mungkin bisa di rumah, mungkin di sekolahan, bahkan juga di area ibadah pun sangat mungkin terjadi, kira-kira gitu. Betul. Karena kalau kebakaran itu kan nggak menyisakan ya Pak ya. Kalau misalnya barangnya itu sudah terbakar itu habis, benar-benar habis gitu. Kalau banjir mungkin masih ada sisa-sisa gitu ya. Nah, kalau negara bedanya, kenapa Amerika negara canggih juga sering terjadi kebakaran? Nah, penelitian itu negara maju itu banyak yang kebakaran itu lebih disengaja. Karena apa? Urusan kejahatan biasanya insurans dan sebagainya menghilangkan data. Tapi kalau di negara berkembang, kayak di negara kita, itu karena ketidaktahuan. Beda. Kok sana sudah canggih juga kebakaran? Oh iya, ada. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Sebenarnya maka
kalau belajar lebih dalam lagi, kita sampai bisa mengenalin asap. Karena kalau udah jadi abu itu susah pembuktiannya. Kita mengenalin dari asapnya. Kalau karet bagaimana, kalau bahan kayu kertas bagaimana, kalau ini bagaimana. Gitu. Jadi Seperti itu. kalau investigasi gitu ada Pak ya? Ada, betul. Investigasi ya. Investigasi. Nanti kalau belajar investigasi nanti jangkal kejaksaan agung nanti. Ya kayak kasus kemarin yang baru-baru Nggak. ini kan di kilang Ya minyak gitu Pak kalau kalau orang tahu ya silahkan. ya. Tapi kalau contohnya api itu kurvanya ke mana sih? Kalau saya membakar dari atas lebih mudah ke bawah atau ke atas? Nah, kalau lavanya itu gambarnya ke bawah, kan berarti ada unsur contohnya disengaja dipancing ke bawah. Contohnya investigasi contoh paling simpel, tapi ya saya nggak mau menarikkan kemanapun Iya, ya. ini aja Pak ya dari sisi keilmuan lah gitu ya. Keilmuan, betul. Contohnya kayak gitu. Jadi sebenarnya sangat simpel. Tadi juga saya sampaikan bahwa kaca 1.200-1.300 pecah. Jadi kalau dia hanya kebakaran biasa, biasanya cuma 600, maksimal 1.000 sampai 1.200. Saya tidak mengambil kesimpulan dulu Pak, Iya. ya. Tapi ini kan keilmuan gitu. Iya. Kaca aja leleh berarti berapa? Lebih 1.200. Iya. Kayak gitu. Nah, itu dari investigasi, belum yang lain-lain. Betul. Sebetulnya banyak hal yang juga investigasi. Kadang-kadang investigasinya personel kepolisian ini kan juga belum ada di bidang terkait khusus belajar di fire-nya. Itu ada yang independen gitu Pak kalau untuk kasus-kasus yang Kalau di luar ada. Kalau di Di luar ada, Pak. Kayak di Amerika maksud saya gitu ya. Iya. Ada. Karena kan seringkali kita dapat beritanya itu hanya korsleting listrik misalnya Ya, atau gas. betul. Ya. Ya. Iya. Karena itu jawaban yang simpel. Jawaban yang nggak dibantah. Karena apa? Karena udah listrik lo mengapa? Tapi kalau kita menyampaikan, saya katakanlah training ke PLN, peran training PLN. Kamu jangan menganggap kalau diri kamu salah. Karena apa? PLN tidak memproduksi api itu kebakaran. PLN adalah memproduksi arus. Yang salah yang melakukan. Kalau saya di presentasi katakanlah PLN selalu kebakaran listrik, PLN salah. Nah, saya pasti Bapak nggak ngundang saya. Saya yakin kan Bapak tidak membuat. Karena salah manusia kan bisa konslet, bisa arus pendek, bisa macam-macam lah, gitu kan. Karena apa? Terjadinya segitiga api lagi. Iya. Itu yang sering juga mendiskusikan terkait dengan contohnya pembangkit listrik apa gitu. Kalau di just dia marah pasti. Iya, menarik sekali ya Pak. Ada teman-teman, silakan masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Mungkin sepertinya nanti bisa di-share ya Pak materinya. Mungkin teman-teman Boleh, banyak yang ingin siap. dipelajari, atau dilihat gitu ya, dibaca sebagai pengetahuan kita semua. Baik, karena waktu kita sudah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Handoko atas pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali pada siang hari ini. Dan banyak hal yang bisa kita peroleh dari paparan beliau. Ya, jadi tidak hanya kita selama ini masih menganggap enteng gitu ya untuk hal kebakaran, tetapi ternyata di sana banyak sekali dari sisi keilmuan kita bisa mengetahui ya bahwa kebakaran ini memiliki karakteristik dan setiap tempat itu juga punya karakteristik ya, termasuk tadi gedung bertingkat, kemudian permukiman yang padat gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Handoko. Ada sertifikat sebenarnya Pak dari kami, nanti kami akan kirimkan melalui email atau WhatsApp gitu ya Pak ke Bapak. Dan ada pesan terakhir mungkin, pesan-pesan untuk adik-adik Pak, silakan. Oke.
kebetulan saya ini sekarang memang mengambil bebas itu tidak terikat satu company atau satu instansi gitu. Jadi saya juga ada titip pesan, terutama dari karena saya ini juga tim penanggung jawab lapisan ozon terkait di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Dewan Mitigasi ya. Karena apa? Karena bahan-bahan perusak ozon itu salah satunya juga media pemadam yang gas ya, yang itu mohon adik-adik kalau nanti katakanlah pengen mempunyai produk yang terkait dengan media pemadam kebakaran, jangan pilih yang merusak lingkungan ozon. Karena pilihlah yang mempunyai, kalau untuk penyediaan produk baik di rumah, sekolahan maupun di nanti adik berkarya, pilihlah yang mempunyai daya padam, aman, dan berwawasan lingkungan. Untuk APAR. Untuk produk, kan paling basicnya adalah kan mulai dari APAR, belum itu dan belum lain. Pasti itu. Yang kedua, mohon juga care, bantu juga baik saya sebagai insan pemadam maupun pemerintah care terhadap penanggulangan pemadam api. Jadi lebih baik tolong mencegah kebakaran daripada memadamkan. Kalau terkait dengan apa saja yang mencegah di mana boleh nanti kita bantu karena itu juga ya. Terus yang ketiga dari Kementerian Perindustrian. Nah, saya ini kan Bundai jadi isinya banyak gitu ya. Dari Kementerian Perindustrian juga karena SNI ini sudah banyak yang terkait bukan hanya ya terutama untuk proteksi kebakaran itu banyak yang sudah di SNI-kan, didoronglah menjadi pilihannya adalah standar nasional, bagaimanapun dia juga sudah diriset dan sebagainya. Itu aja saya rasa pesan-pesannya ya yang bermuatan pesan. Siap. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Soni. Terima kasih Pak Handoko. Kemudian terima kasih kepada Pak Waldi juga. Ini Mbak Waldi Rahmatullah yang sudah memberikan izin kepada kami untuk menyelenggarakan pengabdian masyarakat di SMA Negeri 10 Jakarta. Dengan berakhirnya paparan dari narasumber di sesi ketiga ini, berakhir pula kegiatan pengabdian masyarakat program studi pendidikan geografi. Semoga apa yang dilaksanakan pada hari ini bisa diterima dan menjadi pengetahuan kita semua. Pada Pak Waldi mungkin ada pesan terkait dengan kegiatan kita hari ini. Pak Waldi Rahmatullah SPD. Oh ya, Pak Fauzi ya. Pak Soni. Ya, Soni. Terima kasih, Pak Soni. Pak Soni, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan untuk pembicara yang telah memberikan ilmu kepada peserta didik kami. Kemudian juga terima kasih pada Bapak Ibu dosen geografi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sebagai pengabdian masyarakat, dan semoga peserta didik kami nanti ini lebih bagus lagi atau terampil lagi dalam hal penanggulangan bencana seperti materi-materi yang telah diberikan, Pak. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kegiatan ini. Itu aja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Waldi. Dengan demikian saya kembalikan kepada Saudara Master of Ceremony, Saudara Muhammad Regi Pahlevi. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya terutama pada Bapak Handoko ya telah menyampaikan materi yang sangat baik sekali untuk kita semua khususnya dan teman-teman dari siswa SMA Negeri 10 Jakarta. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman mengisi evaluasi materi tadi ya. Dan juga sebelum kita akhiri, alangkah baiknya juga kita adakan dokumentasi untuk sekedar sebagai kenang-kenangan gitu, Pak. Oke, untuk dari panitia dokumentasi bisa mendokumentasikan sebelumnya untuk teman-teman semua bisa on cam, yang dari tadi belum on cam silahkan on cam ya teman-teman ya. Dan Bapak Ibu juga bisa on cam untuk dokumentasi kita kali ini.
Ya, untuk panitia yang dokumentasi silakan. Oke. Terima kasih Kak Regi. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru yang belum on cam, minta tolong untuk on cam dulu ya. Sebentar. Yuk, ditunggu. Bentar Kak, lagi absen dulu bentar. Oke. Oke, siap. Nggak apa-apa ya, sembari absen nanti kita tunggu untuk dokumentasi. Jangan lupa teman-temannya yang belum on kamera diingatkan ya. Terima kasih. Kami izin Pak Handoko boleh di stop share-nya biar bisa terlihat semuanya. Siap. Nanti saya minta filenya ya Pak. Siap Pak, nanti saya WA ke Bapak. Stop share. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya. Oke. Oke, saya hitung ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Regi. Regi, silakan. Namanya di grup kan? Ya baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk kakak panitia yang sudah mendokumentasikan, dan selanjutnya kita acara akhir yaitu penutup. Sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Handoko, semoga diberi kesehatan dan berkah, dan juga Bapak Sony Nugratama diberi kesehatan dan berkah juga, dan untuk teman-temanku semua dari SMA Negeri 10 Jakarta, semoga apa yang kita dapat dari materi dari Pak Handoko menjadi manfaat untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak lagi untuk semuanya ya. Dan dengan ini kita kita informasikan mengenai Doorpress yang sudah kita ulas dari seharian tadi. Oke. Jadi gini teman-teman, untuk Doorpress kali ini kan ini untuk sekelas ya. Dari sini ya. Yang ini yang dua ini aja kan ini kan punya Kalisa yang ini. Yang Jumbe yang punya aku. Ya, dengan ini saya umumkan pemenang Doorpress yang pertama yaitu dari Saudari Safitri Novianti. Adakah orangnya? Coba cek son, ada nggak nih orangnya nih? Sekali lagi kepada Safitri Novianti, adakah orangnya? Kalau dia aku cari sih nggak ada. Kalau nggak ada nanti dilempar ke panitia saja hadiahnya. Ada Kak. Oh ada. Oke, selamat ya sebelumnya ya. Oh tadi ya. Oke, sama-sama. Oh ya, karena ini ada dua ya. Jadi yang kedua pemenang Doorpress-nya yaitu atas nama Ratri. Adakah orangnya? Ada Kak. Oke, selamat sebelumnya. Semoga nanti Doorpress-nya menjadi manfaat ya. Oke, dengan yang sudah disebutkan tadi, dengan acara kita yang sudah berlangsung selama beberapa jam belakangan tadi, dengan ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Handoko semuanya. Terima kasih Pak Sony semua. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, saya mohon izin live ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Foto-fotonya udahan Kak? Udah, terlambat kamu tadi. Udah, telat kamu tadi. Pak. Ya. Banyak tuh Pak. Ada kuis. Ini Nadia. kenalin baru Kak Regi ini ya, namanya Kak Regi. Ya, salam kenal ya semua ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan Pak Waldi. Kak Regi. Ya, sama-sama Pak Sony. Iya. Kak Iya, Regi, Pak Sony. teman saya Kak Regi ganteng. Oh, Kak Regi. Iya kan saya lanjut ya. laki-laki. Kalau cantik nanti takut nanti kalian. Kak Regi nggak suka cewek. Ya, Pak Sony jangan gitu. Please, Pak. Nanti pasaran saya sempit nanti Pak.
Sampai di follow Ini IG-nya. kakak-kakak mahasiswanya motivasi adik-adiknya nih biar masuk pendidikan geografi UNJ. Siap Pak Waldi ya. Waldi nih. Hebat nih Pak Waldi nih. Oh ya, Guru paling terfavorit kayaknya ya. waduh, mantap Pak Waldi. Jangan lupa ya nanti kalau teman-teman minat di geografi UNJ bisa ketemu Pak Sony juga nih. Pak Sony dosen paling mantap. Siap, Pak Sony. Mantap pokoknya. Paling ganteng juga ya Pak Sony Isoprodi. Iya, nggak lagi. Ya untuk teman-teman bisa live karena sudah kita akhiri ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi sudah bisa mengikuti acara hingga akhir. Mungkin kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Atau mau ngobrol-ngobrol bebas juga Nanya nomor silahkan. teleponnya Kak Regi katanya. Jangan deh Pak, jangan Pak, jangan Pak. Oh jangan. Kak Regi jangan lupa Alhamdulillah. fallback.